Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memperkenankan kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Ikhlas karya Syekh Shalih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang membahas tentang alamatul ikhlas, tanda-tanda ikhlas. Qala rahimahullah, lil ikhlasi alamat. Ikhlas memiliki alamat atau tanda-tanda. Tadharu alal abdi al mukhlis, yang nampak pada hamba yang ikhlas. Zakarahal ulama, yang disebutkan oleh para ulama. Minha, diantaranya adamu hubbis syuhrati, tidak suka popularitas. Orang ikhlas itu enggak suka popularitas, tidak ingin dikenal. Bukan tidak ingin terkenal, tidak ingin dikenal bahkan. Terkenal sama dikenal beda. Terkenal itu paling dikenal. Sekedar dikenal saja kurang suka. Biasa aja lah, orang kenal ya kenal, nggak kenal nggak kenal, nggak peduli dia, nggak mikirin tentang mau dikenal mau nggak dikenal, dah biarin. Orang ikhlas tidak suka popularitas. Kalau populer tanpa diniatkan tidak masalah. Nabi Muhammad SAW nggak suka popularitas, tapi belum populer, otomatis Nabi pasti populer. Ulama pasti populer, dai pasti populer. Nah, itu populer tanpa cita-cita, tanpa keinginan, tidak masalah. Ya, karena orang yang tampil di muka umum ya otomatis populer. Tapi itu bukan sebuah keinginan, bukan sebuah ambisi. Tapi kalau menjadi ambisi, menjadi keinginan, ya itu tidak ikhlas. Tidak semua orang yang tampil di muka umum pasti tidak ikhlas atau pasti ikhlas, nggak mesti. Kita nggak bisa menentukan. Maka kembali kepada hati masing-masing. Silakan dikontrol, ya. Orang-orang yang pekerjaannya memang tampil, pekerjaannya harus dilihat orang, amalnya harus kelihatan orang, ini hati harus dijaga. Sulit menjaganya. Tapi kalau pekerjaan yang memang tersembunyi, hanya antara dia dengan Allah, amal yang antara dia dengan Allah, ini relatif lebih mudah ikhlas. Saya katakan relatif karena nggak tentu, nggak mesti juga, ya. Jadi dibandingkan dengan amalan yang nampak di muka umum, maka amalan yang sendirian, rahasia, itu relatif lebih mudah untuk ikhlas. Jadi orang ikhlas cirinya walaupun dia tampil tetap tidak suka popularitas. Dia tidak gila popularitas, tidak ingin terkenal, bahkan tidak ingin dikenal. Biasa saja. Nah, sekarang medsos mengajari kita untuk suka terkenal. Ya, beberapa aplikasi mengajari anak bangsa, anak manusia untuk suka terkenal. Ini jauh bertentangan dengan keikhlasan. Jauh bertentangan dengan keikhlasan. Jadi setiap kegiatan bisa ditampilkan di muka umum, padahal kegiatan rahasia. Tidak sedikit orang yang pamer tahajud dengan medsos. Tahajud kok dipamerin, kenapa? Bahkan ada seorang ustadz yang mempermasalahkan
taraweh di shooting. Ngapain taraweh kok di shooting? Iya kalau itu Masjidil Haram mungkin syiar untuk dunia. Nah kalau cuma masjid kampung, cuma masjid komplek, untuk apa? Begitu ada ustaz mempertanyakan begitu. Ya karena memang syariatnya mana gitu, maksudnya apa gitu, apa niatnya coba? Bahaya buat imamnya. Memang panitia takmir masjid DKM yang menginginkan itu, atau mungkin jamaah yang ngusulin. Tapi hati-hati, itu imamnya bahaya. Jadi imam nggak ringan ya. Ditampilkan nanti terkenal, viral dan sebagainya, bacaannya bagus. Kalau membaca bikin orang nangis. Ini bahayanya. Kalau sampai imamnya niatnya berubah, siapa yang salah? Bahaya. Ya. Jadi menjaga keikhlasan jauh lebih penting daripada memperkenalkan sholat. Ini sholat ini nggak perlu diperkenalkan, nggak perlu dipamer-pamerkan. Kemudian pamer umroh, tidak sedikit orang selfie di depan Ka'bah. Kenapa harus selfie? Dulu Rasulullah nggak selfie, Abu Bakar nggak selfie. Nggak ada sahabat selfie, saya bisa pastikan itu, ya, nggak ada kamera juga. Makanya sarana kamera ini, setiap orang pegang kamera itu bisa menampakkan apa yang nggak semestinya ditampakkan gitu. Ini gila popularitas namanya. Ingin dikenal sebagai orang yang sudah umroh, ingin dikenal sebagai orang yang suka tahajud. Ada itu artis yang begitu, sholat di upload, baca Quran sambil pegang mushaf di upload. Ini maunya apa nih? Orang ngejar rating, orang ngejar popularitas, ingin terkenal, ingin viral, ingin kaya dari hal seperti itu. Ibadah kok dijadikan alat untuk meraup harta, meraup popularitas. Ini bahaya sih. Jauh dari ajaran Islam begitu. Tapi kaum muslimin juga yang menyukainya gitu, yang ngasih jempol, ngasih komentar. Oh masya Allah. Awas hati-hati ya, kata-kata masya Allah saja ini bisa bahaya. Ada orang tampil, kadang-kadang yang dipamerin mungkin masakan. Oh berarti pinter masak. Emak-emak habis masak dipoto dulu. Nanti yang lain komentar, masya Allah, masakan apa tuh? Bangga, pamer. Sekarang dunianya orang mau pamer, dimudahkan sekali sarana untuk pamer. Dimudahkan sekali sarana untuk pamer. Walaupun itu masak, itu juga bisa menjadi lahan untuk riya. Karena itu amal soleh juga. Itu amalan untuk suami, dipamerkan ke banyak suami orang. Nanti kalau suami orang yang suka gimana? Repot ya. Ini sebelum suami orang suka itu sudah pamer, itu amal tidak ikhlas lagi. Bukan karena Allah lagi. Sekarang nggak cuma masakan ya. Kecantikan pun dipamerkan. Mudah. Dulu pamer kecantikan ya harus tampil di depannya gitu. Sekarang dengan media. Bahkan yang bercadar pun pamer kecantikan cadarnya. Ini maunya gimana gitu? Akhwat itu orang yang pemalu, tersembunyi. Rasul dibandingkan dengan wanita pingitan. Wanita pingitan itu pemalu, wanita yang memang secara umum dalam Islam itu wanita harus pingitan. Dalam Islam tuh wanita itu makhluk berharga yang harus dijaga, yang harus ditutupi, dilindungi, tidak diumbar, tidak dibiarkan berkeliaran. Waqarna fi buyutikunna, kata Allah, dan tetaplah tinggal di rumah-rumah kalian. Itu maksudnya apa? Karena almar'atu aurah, kata Nabi. Wanita itu aurat. Kalau keluar, setan menghiasi. Dari depan kelihatan cantik, kalau membelakangi, dari belakang dibuat indah, cantik. Itu wanita. Jadi wanita terbaik itu yang gak suka tampil, gak suka keluar rumah. Nah sekarang gak keluar rumah memang, tapi bisa keluar pakai
aplikasi, bisa tampil walaupun nggak keluar rumah, dari kamarnya bisa pamer kecantikan. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini zaman yang sudah sangat berkebalikan dengan ajaran Islam. Dulu para salaf menutupi amal kebaikan, menutupi kebaikan-kebaikan, semua kebaikan ditutupi. Sekarang semuanya dipamerkan. Nanti alasannya syiar, yaitu alasan bisa dibuat, entah jujur atau tidak Allah yang maha tahu. Apakah betul-betul syiar atau memang ingin terkenal, itu Allah tahu. Allah membedakan hal itu. Kalau betul-betul jujur syiar, ya mudah-mudahan dapat pahala. Tapi kalau alasan di mulut syiar, di hati ingin terkenal, beda. Itu beda lagi. Allah pasti membedakan hal itu. Yang kedua, ada muhibbil madhi wa thana, tidak suka dipuji dan disanjung. Orang ikhlas tuh nggak suka dipuji. Makanya pernah kita baca sebelumnya, aku lebih baik ketemu setan daripada ketemu si fulan. Karena kalau ketemu setan ya aku tinggal dzikir saja. Kalau ketemu si fulan, dzikir pun belum tentu selamat. Karena aku akan berbasa-basi kepadanya. Ini berbasa-basi kepada orang ini bahaya juga. Apalagi nanti ingin dipuji. Tidak sedikit kita keluar rumah ingin dipuji orang, entah dengan penampilan, entah dengan sikap, entah dengan tutur kata. Semuanya berharap ada yang memuji gitu. Atau minimal orang tidak mencela. Itu bagian dari tidak ikhlas. Minimal itu, minimal tidak dicela orang. Jadi untuk menghilangkan rasa cinta dipuji ini tidak mudah. Apalagi orang yang sudah memang menikmati pujian. Orang yang sudah dari kecil sering dipuji. Orang tua mungkin. Ada model orang tua yang gampang kali muji anaknya. Mungkin secara pendidikan itu motivasi, tapi jangan dilanjut-lanjutkan. Jangan sampai remaja, dewasa masih dipuji terus. Itu pujian hanya pancingan buat anak kecil, biar termotivasi untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk berprestasi. Itu anak kecil. Jangan sampai rasa ingin dipuji itu terus berlanjut. Ketika beranjak dewasa, beranjak balik, harus dikasih tahu, nah, waktu kecil ibu, ayah suka muji kamu biar kamu berprestasi. Sekarang bukan saatnya lagi. Kamu itu berbuat karena Allah. Allah yang memuji kamu. Walaupun ibu atau ayah gak muji kamu, kamu harus tetap baik karena Allah yang menilai kamu. Gitu. Tanamkan keikhlasan pada anak. Biar anak tuh tahu hidup itu bukan menunggu pujian. Biar kalau jadi istri nggak nunggu dipuji suami. Ini wanita itu lemah ya. Wanita makhluk lemah. Wanita itu gampang luluh ketika dipuji, disanjung. Makanya banyak ya wanita menjadi korban pelecehan, menjadi korban penipuan oleh laki-laki hidung belang, laki-laki mata keranjang, laki-laki gombal, raja gombal. Gampang sekali merayu wanita itu. Wanita itu lemah, dipuji dikit langsung kelepek-kelepek gitu. Dipuji sedikit langsung apa? Hampir sekarat. Pasrah, sepasrah-pasrahnya baru dipuji. Padahal ini cuma rayuan gombal, rayuan palsu. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau anak kita, wanita-wanita anak kita, anak antum nggak suka dipuji, nggak gampang digombalin, nggak gampang digombalin, bahkan nggak suka, biasa aja. Kecuali dipuji suami, dan masalah maksudnya dipuji, jangan sampai suka dipuji orang lain.
Boleh, bukan berarti haram memuji orang. Memuji kalau jujur dan memberikan motivasi untuk beramal lebih baik lagi, mudah-mudahan bagian dari ibadah. Tapi hati-hati, harus dijaga, jangan sampai membuat orang itu berbuat karena pujian. Suami harus kontrol. Ini istri saya kok semangat banget nih gara-gara dipuji. Diingatkan, kamu tumben semangat banget. Apa karena pujian tadi ya? Diingatkan. Sekarang diluruskan niat. Karena Allah. Allah yang menilai kamu. Jangan karena suami. Suami gak bisa memberi pahala. Suami cukup bisa memuji saja. Dan pujian itu ya sebatas sepanjang lidah saja, nggak ada apa-apa, nggak ada pahala di balik itu. Bahkan bisa jadi mengurangi pahala atau bahkan menghilangkan pahala. Kalau kamu berbuat semata-mata karena pujian suami, kamu nggak dapat pahala. Tidak dapat pahala di akhirat, cuma dapat pujian suami saja. Nah ini bahaya, ya, bahaya. Ingatkan, istri-istri itu, wanita-wanita itu adalah makhluk yang lemah. Laki-laki harus kuat. Jangan sampai jadi laki-laki suka pujian. Yang suka pujian itu makhluk lemah. Dia dipuji seneng. Laki-laki jangan. Laki-laki itu harus kuat. Akalnya kuat, imannya kuat, ilmunya kuat. Nah itulah kenapa jadi pemimpin. Kenapa laki-laki jadi pemimpin rumah tangga? Karena laki-laki dianggap oleh Allah bisa menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Begitu syariatnya. Laki-laki bertanggung jawab untuk melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Dan itulah laki-laki yang bertanggung jawab. Sekarang orang menilai tanggung jawab beda. Tuh, luar biasa tuh suami yang bertanggung jawab. Kenapa? Coba lihat istrinya diberikan perhiasan ini, punya ini, punya itu, tanggung jawab. Ngukur tanggung jawab dengan materi. Walaupun istrinya nggak sholat, dibiarin, mana ada tanggung jawab. Tanggung jawab hakiki itu adalah melindungi istri dari api neraka. Itu baru laki-laki gentle. Itu laki-laki hebat. Laki-laki yang perkasa itu yang begitu. Istrinya mau masuk neraka dia halangi. Dia kuat, punya kekuatan untuk menghalangi istri dari api neraka. Itu laki-laki kuat. Laki-laki bertanggung jawab itu begitu. Antum yang sudah mulai punya mantu, hati-hati, lihat calon mantu antum. Yang anaknya udah mulai gadis, lihat calonnya nanti kuat nggak? Jangan lihat kuat duitnya saja, kuat iman, kuat ilmu, perkasa untuk melindungi anak antum dari api neraka gitu. Itu baru mertua yang hebat tuh, milih calon mantu yang hebat. Jangan dilihat materinya. Jangan dilihat sosoknya ganteng. Wah ganteng nih bisa melindungi anak saya. Lindungi dari apa? Kekuatan iman, kekuatan ilmu dan amal, itu yang dilihat tuh. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah didatangi seseorang. Beliau ulama, murid seniornya banyak, murid-murid yang terkenal banyak. Dan ada juga salah satu murid senior beliau yang akhirnya dijadikan mantu oleh beliau. Suatu ketika didatangi pemuda, beliau nggak kenal. Artinya bukan murid yang sering hadir di majelis beliau. Ketika datang, tiba-tiba melamar dengan beraninya, sendirian melamar. Saya ingin menikah dengan anakmu. Intinya begitu. Kata Syekh Utsaimin, ya tunggu, nanti saya beri jawaban. Tunggu, nanti saya beri jawaban. Ditunggulah sepekan, sebulan. Akhirnya si pemuda ini putus asa. Siapa saya?
Saya ngelamar anak ulama, Syekh Utsaimin nggak kenal saya, ya udah putus asa, nggak bakal diterima. Beliau masih mahasiswa, jadi mikir siapa saya, nggak punya penghasilan, masih mahasiswa, kok berani ngelamar anak ulama gitu. Prestasi nggak ada, pekerjaan belum ada, uang nggak punya, dia masih ngandelin orang tua. Kok berani melamar, ini luar biasa. Tiba-tiba beliau ketika pulang dari kampusnya, penjaga asrama menghadang dia di jalan di asrama. Tadi ada seorang mencari kamu. Siapa? Nggak tahu. Tapi dia ninggalin pesan, dikasih nomor. Kamu disuruh menghubungi ini, nomor ini. Nah, akhirnya betul dihubungi. Ternyata nomornya Syekh Utsaimin. Iya Syekh, bagaimana, ada apa, kenapa gitu. Kata beliau, lanjutkan yang kamu sampaikan dulu. Dia lupa, apa nih maksudnya Syekh? Udah nggak ada harapan, maka dia lupa. Kamu dulu pernah melamar anak saya, jadi ya lanjutkan. Kaget, kok bisa diterima? Nggak dikenal, nggak punya duit, masih sekolah, kok diterima? Coba lihat bagaimana cara Syekh Utsaimin milih menantu. Ternyata apa? Ketika Syekh Utsaimin bilang tunggu, nanti saya jawab, Syekh Utsaimin menyebarkan mata-mata. Menyebarkan apa? Mata-mata. Beliau kirim orang-orang untuk meneliti pemuda itu. Siapa pemuda itu? Apa kegiatannya? Ternyata dari mata-mata yang disebar menyimpulkan itu pemuda yang berprestasi, yang belajarnya luar biasa. Dia intinya dari segi belajar. Ulama itu pasti suka dengan orang yang semangat belajar, orang yang berilmu. Dari situ diterima lamarannya. Gak punya duit gak masalah. Lihat cara pandang orang tua yang berilmu. Milih calon mantu bukan karena materinya. Jangan dikira ini kalau kaya raya bisa membahagiakan anak saya. Belum tentu. Banyak orang kaya menyakitkan, menyakiti anak. Atau dia kaya ketika melamar, tidak lama kemudian bangkrut, gampang. Itu mudah terjadi. Jadi jangan silau dengan materi, jangan terpukau dengan dunia, tapi lihatlah akhlak, lihat agama, lihat ilmu dan amal. Itu yang menjadi standar orang-orang yang memiliki keikhlasan, ya. Kalau orang hidupnya untuk Allah, hidup untuk akhirat, nggak peduli dengan masalah dunia, nggak peduli dengan dunia, nggak suka dipuji, nggak nunggu dipuji. Kalau berbuat sesuatu semuanya karena Allah. Kalau karena Allah, ya udah, mau dipuji mau nggak dipuji nggak peduli dia. Dipuji orang itu kayak digigit nyamuk rasanya, udahlah, gatal udah. Jadi dipuji orang udah nggak berpengaruh. Cuma seperti ya itu, kayak digigit nyamuk aja, kayak penyakit aja gitu. Nggak suka. Antum digigit nyamuk suka nggak? Kita nggak suka digigit nyamuk. Nah begitulah dipuji orang. Dipuji orang kayak digigit nyamuk. Nggak suka, dia hindari, dia nggak suka dengan pujian. Kemudian ciri yang ketiga, al-hamasu lil amali lid-din. Bersemangat untuk beramal untuk agama. Jadi bersemangat beramal untuk membela agama Allah. Jadi amalnya lebih banyak untuk membela agama daripada membela perut.
lebih banyak untuk membela agama Allah daripada membela kepentingan nafsu. Dia bekerja karena ingin membela agama Allah. Dia membantu orang karena ingin mengembangkan agama Allah, bukan mengembangkan usahanya sendiri. Ketika dia berbuat baik kepada orang karena ingin agama Allah diterima oleh orang, bukan karena dirinya ingin diterima orang, bukan. Tapi berbuat untuk agama. Itu ciri-ciri orang ikhlas. Kalau membantu orang karena agama, kalau membantu orang karena ingin agar orang itu semangat ngaji, kalau membantu orang ingin orang itu masuk Islam, bantu orang kafir boleh, tapi niatkan agar orang itu tertarik kepada Islam. Itu orang ikhlas. Itu orang ikhlas. Jadi kalau berbuat semuanya untuk agama, untuk membela agama Allah, untuk Allah. Jadi dia nggak pikirin kepentingan dirinya. Dia nggak punya ambisi apapun untuk dirinya, nggak punya hasrat apapun untuk memenuhi keinginan nafsunya, tidak. Sudah, pokoknya apapun yang dia lakukan untuk agama, untuk membela agama Allah. Makanya kalau orang yang berbuat untuk agama, dia semangat belajar, dia semangat beramal, dia semangat berdakwah, dia semangat mengajar, dia semangat amar ma'ruf nahi mungkar, dia semangat memperbaiki orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan cuek, bukan nggak peduli, biarin, udah saya kasih tahu nggak mau ya udah habis itu putus asa. Tidak, ini orang nggak ikhlas. Orang ikhlas itu berkesinambungan, terus hidupnya memang untuk Allah, hidupnya membela agama Allah, terutama keluarganya harus dipedulikan terus. Jangan udah pernah saya sampaikan, jangan bilang udah pernah terus. Syekh bin Baz pernah ditanya dulu di zaman belum ada medsos. Syekh bin Baz meninggal belum ada medsos, kecuali ya media sosial yang terbatas ya, koran, TV dan sebagainya sudah ada. Yang jelas beliau ditanya seseorang, "Syekh, saya sudah kirimi surat kepada saudara saya, tapi dia nggak berubah. Sudah saya kirimi berkali-kali, nggak ada perubahan. Jadi dakwah lewat surat karena jauh. Jadi apa yang harus saya lakukan?" Kata saya, kirimi lagi. Berapa kali? Sebanyak mungkin. Sampai kapan? Sampai mati. Siapa yang mati? Ya salah satu. Kalau kamu mati, kamu nggak bisa ngirim surat. Kalau dia mati, dikirim surat juga percuma. Pokoknya kalau kita masih sama-sama hidup, dakwah itu masih berlanjut. Apalagi saudara, kerabat, keluarga dekat. Jangan hidup untuk setan. Jangan hidup untuk hawa nafsu. Hidup untuk Allah, hidup untuk agama Allah. Antum melihat kemungkaran harus dirubah. Apalagi keluarga. Antum harus mengamalkan ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Minimal itu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau berbuat untuk agama Allah. Dan juga ayat Allah berfirman, wa andir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada keluargamu terdekat. Itu pertama kali sebelum mau berdakwah kemana-mana. Dakwahi keluarga. Itu peringatan untuk Rasul dulu. Rasul sebelum kemana-mana dakwahi keluarga. Maka beliau pernah naik bukit di Mekah. Beliau bilang, ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Orang Quraisy kerabat beliau. Beliau orang Quraisy. Apakah kalian percaya kalau saya bilang di balik bukit ini ada musuh mau menyerang kalian? Mereka bilang, kami tidak tahu darimu kecuali kejujuran. Jadi apapun yang disampaikan Nabi udah percaya mereka. Bahkan beliau digelari Al-Amin, orang yang terpercaya.
Sampai detik ini belum ada kampus yang memberi gelar kepada mahasiswanya Al-Amin. Sulit itu gelar itu. Ini gelar mahal. Nggak ada kampus bisa memberikan gelar itu. Sudah digelari Al-Amin. Maka beliau pun memberikan pesan kepada orang-orang Quraisy untuk beribadah kepada Allah saja. Aku adalah utusan Allah. Jadi katanya percaya, semua yang diucapkan percaya katanya tadi. Begitu beliau bilang aku utusan Allah, mulai mereka nggak percaya. Kata sebagian tokoh Quraisy, alihada jama'tana, untuk ini kamu mengumpulkan kami? Kirain mau perang. Kalau kamu bilang sana ada musuh, kita siap perang gitu. Kok cuma begini kita dikumpulkan? Cuma mau percaya omongan begitu, omong kosong itu. Mereka nggak percaya kalau masalah Rasul, kerasulan, risalah, nggak percaya. Nah itu bukti Rasul memberikan peringatan kepada keluarga, kepada kerabat. Setelah Allah turunkan ayat wa andir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Orang ikhlas berbuat untuk agama. Orang ikhlas berbuat untuk Islam. Orang tidak ikhlas, dia mengambil keuntungan dari Islam. Dia mengambil keuntungan dari dakwah. Dia mengambil keuntungan dunia dari amal. Itu tadi, sholat ingin terkenal, diupload sholatnya. Kalau terkenal, viral, dapat duit dari YouTube, dari yang lain, dari iklan segala macam. Luar biasa manusia. Amal soleh hanya untuk dunia. Amal soleh tapi tujuannya dunia, bukan soleh lagi. Itu kesyirikan. Itu lawan dari keikhlasan. Orang ikhlas itu amalnya untuk akhirat minimal, maksimalnya untuk Allah. Ya, itulah orang ikhlas. Minimal untuk akhirat, maksimal untuk Allah, nggak ada untuk dunia. Orang ikhlas itu nggak bercita-cita duniawi rendah. Kemudian yang keempat, al-mubadaratu lil amali wahtisabil ajri, bersegera untuk beramal dan berharap pahala. Ciri-ciri orang ikhlas itu kalau beramal tidak ditunda-tunda, karena dia melihat pahala, dia melihat anugerah yang besar. Kalau orang yang seperti gini, pecinta dunia, kalau diberikan iming-iming berupa harta yang besar, itu kira-kira santai-santai apa segera? Siapa yang bisa menyelesaikan tugas ini akan mendapatkan 1 M. Ini bos di kantor bilang begitu. Biasanya gajinya cuma 10 juta. Tiba-tiba bosnya bilang siapa bisa menyelesaikan tugas ini 1 M buat dia. Kira-kira rebutan gak? Pasti. Bersegera atau tidak? Pasti. Coba lihat pecinta dunia, itulah pecinta dunia, melihat pahala dunia tapi. Nah antum orang ikhlas katanya. Orang ikhlas itu melihat pahala akhirat. Pahala dari Allah 1 M atau lebih. Pahala amal soleh itu melebihi dunia seisinya, gak cuma 1 M. Makanya orang ikhlas itu gak menunda-nunda amal. Orang ikhlas itu bersegera. Orang ikhlas itu adalah orang yang berlomba, wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian itu surga, maka berlombalah orang-orang yang berlomba. Bersainglah orang-orang yang bersaing, yang mereka segera dalam beramal soleh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah terhadap ampunan dari Rabb kalian dan surga. Sabiku, bersaling mendahuluilah. Fastabiqul khairat, bersegeralah dalam kebaikan-kebaikan. Lihat banyak sekali motivasi Allah seperti itu. Bersegera kalau soal amal soleh itu, jangan ditunda. Kenapa? Karena penundaan itu menunjukkan ketidakikhlasan. Berarti dia tidak berharap pahala gitu. Males-malesan, cuma yang penting gugur kewajiban gitu. Itu orang nggak ikhlas. Kalaupun ikhlas kecil keikhlasannya,
berbeda dengan orang yang punya keikhlasan besar, keikhlasan yang mendekati sempurna, tidak pernah menunda-nunda amal. Dia bersegera, umurnya akan diisi penuh dengan amal soleh. Dulu ada salaf yang dikatakan oleh orang lain, si fulan itu kalau dibilang besok kiamat nggak bisa nambah amal lagi. Sudah hari-harinya full dengan amal soleh, penuh waktunya dengan kebaikan, bersegera melakukan ketaatan, jadi nggak bisa nambah amal lagi. Itulah orang ikhlas. Itulah orang ikhlas. Jadi bersegera dalam beramal soleh dan mengharapkan pahala. Karena berharap pahala makanya dia segera. Seperti orang yang mencintai harta, dijanjikan sejumlah harta, dia bersegera rebutan tender, rebutan proyek. Itu karena cinta duit, makanya ya rebutan. Kalau orang ikhlas cinta pahala. Orang ikhlas itu cinta ganjaran, cinta derajat di surga, cinta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang keberapa? 5. As-sabru wa tahammul wa adamu tasyakki. Orang ikhlas itu sabar, tahammul, menanggung beban, wa adamu tasyakki, enggak berkeluh kesah. Kalau orang yang enggak sabar, enggak ikhlas, baru gitu aja udah menyerah. Mana ikhlasmu? Belajar belum seberapa udah menyerah. Susah ini. Itu banyak orang yang belajar bahasa Arab nggak ikhlas. Banyak yang menyerah. Itu berarti tidak ikhlas. Kalau ikhlas lanjutkan. Tidak ada kata menyerah. Orang menyerah itu kurang ikhlas atau tidak ikhlas. Kalau Anda ikhlas karena mencari pahala Allah, ya nggak menyerah sampai mati. Berhasil nggak berhasil itu urusan Allah, yang penting antum nggak menyerah gitu loh. Kalau sudah menyerah berarti tujuanmu apa gitu? Wong kebaikan kok menyerah, mencari pahala kok menyerah, lah maunya apa? Kecuali antum meninggalkan suatu amal karena mengambil amal yang jauh lebih besar, tidak masalah. Kok kamu nggak belajar bahasa Arab lagi? Iya, sekarang saya mau jihad, mau mati syahid. Ya udah, tidak masalah. Itu mungkin lebih cepat buat kamu masuk surga. Mungkin. Nah, kalau enggak menuntut ilmu, enggak ada amal yang lebih besar lagi, terus ngapain? Berarti yang dicari apa ini, dunia atau akhirat? Kalau orang pecinta akhirat, pencari akhirat, dia tidak akan putus asa untuk meraih kebaikan-kebaikan. Dia sabar, dia tegar, dia bertahan walaupun banyak orang yang terpelanting, banyak orang yang tidak kuat karena tidak ada pujian di sana, tidak ada harta di sana, tidak ada kedudukan di sana, murni pahala. Makanya yang bertahan hanya orang-orang sabar. Kalau amalan nggak ada janji-janji dunia, cuma pahala, cuma ridho Allah nih, cuma dalam tanda petik. Padahal ini yang segala-galanya bagi orang ikhlas. Menurut orang awam cuma gitu. Apa sih yang kamu dapat? Pahala. Oh, cuma pahala. Begitu orang awam. Oh, cuma pahala. Padahal bagi orang beriman itulah segala-galanya. Kok dibilang cuma gitu. Apa sih yang lebih besar daripada ridho Allah? Apa yang lebih besar daripada surga? Masa untuk meraih surga nggak sabar? Masa untuk dapat pahala nggak sabar? Ikhlasmu mana gitu? Tanya pada diri kita masing-masing. Jadi ikhlas saya di mana? Kalau beramal soleh kok menyerah? Kalau berbuat kebaikan kok menyerah? Menuntut ilmu kok menyerah? Lah terus mau jadi apa? Maunya gimana maunya sekarang? Coba ditanya baik-baik. Kadang-kadang orang itu nggak mau nanya diri, maunya interogasi orang. Kalau diri sendiri nggak pernah ditanya. Seolah-olah apa yang kita perbuat semuanya benar. Ini bahaya begitu.
nggak introspeksi diri namanya. Cobalah introspeksi. Kita berbuat untuk siapa? Kita hidup mau kemana? Kita hidup untuk apa coba? Waktu yang ada ini untuk apa? Hanya dibuang-buang, disia-siakan, hura-hura, foya-foya, pesta pora. Tidak ada artinya hidup seperti itu. Hanya mengikuti siklus kehidupan yang tidak ada arti yang bermakna. Hanya bangun, bekerja, bermain, istirahat. Bangun lagi, kerja lagi, main-main lagi, istirahat lagi. Bangun lagi, kerja lagi, main-main lagi, istirahat lagi. Dah muter-muter, itu lingkaran setan. Orang kafir juga gitu. Orang kafir begitu hidupnya. Nyari duit, memanfaatkan duit, ya, main-main, kemudian istirahat. Nyari duit lagi, ngabisin duit, istirahat. Itu lingkaran setan itu. Masa hidup kayak gitu? Kita mau nyari apa hidup kayak gitu? Itu hidupnya orang kafir. Orang beriman gak gitu hidupnya. Orang beriman itu hidupnya untuk Allah. Yang mana yang untuk Allah kalau kayak gitu? Itu untuk nafsu. Nyari duit, puas kalau dapat duit banyak. Habis itu foya-foya. Habis itu ya hidup cuma sekali, dimanfaatkan lah. Dimanfaatkan gimana maksudmu? Ya senang-senang lah, jangan susah-susah. Masa nggak boleh senang-senang? Ya memang nggak haram, kalau itu halal silahkan, nggak masalah. Tapi kan hidup bukan cuma begitu. Ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Itulah zuhud ya. Zuhud itu meninggalkan sesuatu karena ada yang lebih penting. Zuhud di dunia, meninggalkan dunia karena ada yang lebih penting daripada dunia. Itulah akhirat. Makanya kalau mau ikhlas belajar zuhud. Belajar zuhud. Orang zuhud insya Allah ikhlas. Orang zuhud itu artinya mengejar akhirat, meninggalkan dunia. Gimana gak ikhlas? Ya itulah hakikat ikhlas. Orang ikhlas itu tidak ambisi kepada dunia, tidak bersenang-senang di dunia. Dia menjadikan dunia sebagai batu loncatan saja. Dia bukan berkeinginan terhadap dunia. Dunia akan diinjak, batu loncatan, loncat ke akhirat. Itulah orang ikhlas. Itulah orang zuhud. Jadi kalau masih tidak sabar dalam beramal soleh, tidak sabar dalam menuntut ilmu, tanyakan keikhlasan. Itu tanda tidak ikhlas. Tidak bisa menanggung beban, tidak siap berkorban. Itu orang gak ikhlas. Suka berkeluh kesah, itu orang tidak ikhlas. Jadi gak berkeluh kesah. Coba lihat Rasulullah dilempar batu, berdarah, gak berkeluh kesah. Udahlah nyerah, capek jadi Rasul. Gimana jadinya kalau Rasul gak dakwah? Kita gak kenal Islam hari ini. Gimana jadinya kalau sahabat juga begitu? Capek jihad terus. Mendingan saya nyari duit jadi saudagar, kaya raya, bisa bangun istana. Kita nggak kenal Islam hari ini kalau sahabat semua begitu. Tabi'in juga, tabi'un tabi'in juga, ulama terus dari zaman ke zaman. Kalau semuanya mikir mendingan dunia, kita nggak kenal Islam. Kita kenal Islam karena buah dari keikhlasan orang-orang yang mengejar akhirat. Apakah tidak ingin kita ikut andil di sana? Tidak ingin kita termasuk bagian dari mereka yang hidupnya untuk membela agama Allah, yang hidupnya penuh dengan kesabaran, penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penuh dengan mengemban misi yang berat. Tidak ada misi yang lebih berat daripada mengemban agama Allah, mengemban Al-Quran, hamalatul Quran. Itu misi yang paling besar. Coba orang kafir ada istilah misionaris. Mereka punya misi. Apa misinya? Glory, menyebarkan agama. Lihat orang kafir yang sesat punya misi menyebarkan agama. Coba lihat mafia-mafia punya misi mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, walaupun dengan mengorbankan banyak manusia. Punya misi menyebarkan narkoba. Coba orang jahat punya misi, kok orang Islam gak punya misi? Ini hidup untuk apa kalau seperti itu? Hidup itu untuk Allah. Hidup itu punya misi besar. Ya, orang gak punya visi, gak punya misi, itu tanda tidak ikhlas. Kalau orang punya keikhlasan, hidupnya penuh dengan visi dan misi yang jelas.
visinya meraih ridha Allah, misinya amal soleh. Itulah hidup orang ikhlas. Sabar, menerima tantangan, menerima cobaan. Dia hadapi cobaan hidup dengan penuh kesabaran. Dan orang kalau lebih suka di zona nyaman, ya, comfort zone, ini sering dicari manusia hari ini. Sudah lebih nyaman saya duduk di rumah, minum kopi, nonton TV. Dah nyaman, nggak usah pusing dengan orang-orang yang ngeributin soal agama kok bikin ribut. Ada orang yang merasa itu di zona nyaman begitu. Ini hidupnya bukan untuk Allah. Itu hidup yang tidak ikhlas yang seperti itu. Kalau kita punya keikhlasan, kita siap berjuang, kita membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berbuat karena Allah, semuanya karena Allah. Jadi tidak gampang berkeluh kesah. Ciri berikutnya, al-hirsu ala ikhfa'il amal, semangat untuk menyembunyikan amal. Jadi amal-amal yang bisa disembunyikan ya nggak usah ditampak-tampakkan. Boro-boro di-upload, boro-boro di selfie, minta didokumentasi. Alasannya dokumentasi, padahal nggak didokumentasi juga ada masalah. Kecuali dakwah, kecuali kajian, itu harus disebarkan biar orang tahu. Kalau mau viral, viralkan pengajian biar orang itu ngambil ilmu. Kalau orang dakwah itu semuanya nggak mau diupload, ya internet isinya kebejatan semua, nanti internet isinya kerusakan semua. Makanya viralkan. Kalau kajian tuh silakan perbanyak, upload itu. Tapi kalau cuma sholat nggak usah, sholat tarawih, amal nggak usah. Ilmu yang disebarkan, ya, ilmu yang disebarkan. Amar ma'ruf boleh, amar ma'ruf nahi mungkar sebarkan. Ya, menyuruh orang untuk beramal soleh, mencegah orang dari berbuat buruk, itu sebarkan. Jadi amal-amal yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Jangan terlalu berkeinginan untuk bisa menampilkan amal soleh kepada khalayak, kepada orang lain. Cukup antara kamu dengan Allah saja. Baca Quran antara kamu dengan Allah, zikir dan doa antara kamu dengan Allah, sedekah antara kamu dengan Allah. Mungkin ada fakir yang tahu kita yang bersedekah, ya udah, ya gimana lagi. Kalau bisa ngasih tanpa dia tahu, ya silakan, alhamdulillah. Kemudian itqanul amal fisir. Ciri orang ikhlas, dia menyempurnakan amal dalam rahasia. Amalnya rahasia tapi sempurna. Kalau orang nggak ikhlas, nggak ada orang, adalah santai aja. Nggak ada orang, santai aja. Itu kan orang yang hanya menjilat, ingin dilihat orang. Nggak ada bos, santai aja lah. Itu orang nggak ikhlas. Nggak ada CCTV, aman. Dah santai-santai aja kita. Nah itu orang nggak ikhlas. Kalau orang ikhlas, nggak ada CCTV, nggak ada pengawas, nggak ada bos, nggak ada orang lain, dia kerja tetap maksimal. Itu ikhlas. Misal yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, itu bosnya kerja semua di rumah, nggak ada CCTV, dia kerja dengan maksimal, ngepel ya ngepel, nyetrika ya nyetrika, maksimal dilakukan lillahi ta'ala, karena Allah, ikhlas. Ya nanti dapat gaji, dapat, tidak masalah, tapi dia melakukannya dengan penuh kesungguhan, berharap pahala dari Allah. Seandainya orang nggak ikhlas, mungkin bekerjanya asal-asalan, yang penting nanti nggak dicela saja, berarti penilaiannya nunggu penilaian orang. Kalau orang ikhlas tuh dinilai oleh Allah, dia merasa dinilai oleh Allah, pekerjaannya semuanya dinilai oleh Allah. Sebagai istri, ditinggal suami, di rumah bekerja maksimal. Dia di rumah harus mendidik anak, dia harus ngurusi rumah. Suami nggak lihat, Allah lihat. Itulah keikhlasan.
seperti kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sebagai khalifah sering mengadakan keliling malam untuk ngecek kondisi umatnya, kondisi masyarakat, ya. Jadi ngecek apa yang dilakukan masyarakat. Suatu ketika dia mendapati satu rumah dan terdengar dialog di dalamnya. Dialog antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Kata si ibu, udahlah dicampur aja. Jadi jualan susu di pasar, kata ibunya campur air biar banyak. Anaknya bilang, bu jangan, dilarang sama khalifah Amirul Mukminin, dilarang sama Amirul Mukminin. Kata ibunya, kan Amirul Mukminin nggak tahu. Padahal tahu tuh, lagi dengar tuh. Dia bilang apa? Amirul Mukminin nggak tahu. Apa kata anaknya? Tapi kan Robnya Amirul Mukminin tahu. Allah tahu. Nah itu orang ikhlas. Orang ikhlas tuh merasa diawasi Allah. Umar padahal tahu saat itu. Beliau terenyuh mendengar dialog itu. Dia langsung titeni nih rumah ini. Diingat-ingat nih rumahnya. Betul, langsung beliau pulang dan mencari anaknya. Siapa yang mau nikah? Dinikahkan sama anak itu, anak perempuan itu. Itu anak perempuan yang tahu tentang muraqabah, merasa diawasi Allah, berbuatnya karena Allah, untuk Allah, takut kepada Allah, layak dijadikan mantu yang begitu. Umar nggak nanya udah lulus sarjana belum, nggak nanya. Sarjana nggak ada sarjana waktu itu, nggak peduli dengan itu. Yang penting apa? Akhlaknya jelas. Dari situ ketahuan ini akhlak manusia itu ketahuan di situ. Luar biasa. Antum kalau bisa nyari mantu yang begitu gitu, ada nggak kira-kira? Wallahu a'lam. Ya ada tapi susah nyari. Begitu cara mengetahui keikhlasan manusia. Dia tetap sempurna beramal walaupun apa? Sendirian. Sempurna beramal walaupun tidak ada orang tahu, tidak ada pengawas. Kemudian yang berikutnya, ciri yang keberapa? 8. Al-iktsar minal amal fisir, memperbanyak amal dalam rahasia. Jadi justru kesempatan beramal nih gak ada orang. Kalau orang yang cari muka, kesempatan beramal nih mumpung banyak orang. Lihat, itu orang yang cari muka. Kadang-kadang ini zaman sekarang memang bawa nasi kotak banyak, dikasihkan kepada orang-orang yang dianggapnya lemah, tapi minta difoto dulu. Ini kenapa harus begitu? Kalau bantu ya bantu. Orang miskin jadi objek. Orang miskin jadi objek untuk mencari sesuatu. Ini sebenarnya yang dapat untung siapa jadinya? Orang miskin harusnya dapat keuntungan dengan mendapatkan derma itu, tapi dia sebenarnya objek. Yang untung yang ngasih sedekah, dapat pujian, atau dapat sumbangan dari orang lain, makin kaya dia. Bisa jadi. Masya Allah. Ini termasuk perkara yang merugikan orang miskin sebenarnya. Pelecehan terhadap orang miskin. Orang miskin kalau santuni, nggak usah ketahuan sama dia, nggak usah difoto, nggak usah segala macam. Itu keikhlasan. Perbanyak amal di saat rahasia, di saat orang nggak tahu, jangan malah ngasih tahu, jangan malah menyebarkan info. Bahkan kalau dulu, zaman dulu harus konferensi pers atau minimal diliput. Ini mau ada pengesahan penyerahan dana besar, datangkan wartawan, harus diliput. Ini model seperti ini bukan mencari ridha Allah. Ini tidak ikhlas. Ikhlasnya di mana kalau seperti itu? Banyak ya fenomena begitu. Contoh kalau di grup-grup kadang moto ini menu makanan, difoto kirim kepada grup, di grup. Nanti komentarnya, capture-nya di bawahnya, capture-nya apa? Selamat berbuka puasa.
Ini hari Kamis nih, selamat berbuka puasa. Luar biasa nih. Berarti dia buka puasa dong. Berarti dia puasa dong. Nah itu dipertanyakan tuh. Kita nggak boleh suudon, tapi kita pertanyakan, kalau antum yang upload gitu, maunya apa gitu? Haruskah puasa kita diketahui orang lain? Puasa ini amalan rahasia. Makanya salaf dulu benci kalau ada orang tanya, kamu puasa? Pertanyaan itu pertanyaan buruk, nggak usah tanya. Ya, karena kalau dijawab iya dan dia bangga, itu tidak ikhlas. Kalau dijawab enggak dan dia sedih, itu juga tidak ikhlas. Enggak, saya enggak puasa, agak malu gitu, itu enggak ikhlas. Merasa malu karena tidak beramal soleh, itu tidak ikhlas. Jadi berat sekali menjaga keikhlasan itu. Jadi nggak usah nanya kalau amal rahasia itu. Udah berapa juz hafalanmu? Nggak usah nanya udah. Kamu lihat ada orang hafal, ya udah ngafal. Kecuali antum gurunya yang nanya, nggak masalah. Sebagai guru nanya murid berapa juz, sampai juz berapa, ya itu tahu otomatis. Cuma orang lain ngapain nanya-nanya itu? Karena yang ditanya dia menjawab 30 juz bangga, itu jadi tidak ikhlas. Baru 3 juz minder, itu juga tidak ikhlas. Jadi bahaya sekali orang yang takut celaan orang. Orang ikhlas tuh nggak takut dicela. Memperbanyak amalan rahasia. Berikutnya, an yakuna amalus sir akbaru min amalil alaniyah. Amalan rahasia baginya lebih penting daripada amalan terang-terangan. Amalan rahasia baginya lebih penting daripada amal yang terang-terangan. Jadi dia yang paling diandalkan yang amal-amal rahasia. Adapun amal yang terang-terangan adalah ya mudah-mudahan ikhlas. Tapi lebih mengandalkan yang rahasia, yang orang nggak tahu. Itu yang lebih dia harapkan menghasilkan pahala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah berpesan, hendaknya setiap kalian memiliki amal-amal rahasia yang dengannya dia memiliki harapan untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, begitu pesan orang soleh dulu. Hendaknya setiap kalian punya amal-amal rahasia yang dengannya dia punya harapan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya lebih besar gitu. Harapan diterimanya amal itu lebih besar ketika amal itu rahasia. Relativitas diterimanya lebih besar. Kemudian fahadi kulluha min alamatil ikhlas. Ini semuanya adalah tanda-tanda keikhlasan. Walakin akan tetapi litahdar, hati-hati ya akhi al-muslim, wahai saudaraku muslim. Fa inna man syahada fi ikhlasihi al-ikhlasa. Nah, ini lebih sulit lagi nih. Hati-hati nih, ini paling sulit. Sesungguhnya orang yang melihat pada keikhlasannya sebagai keikhlasan, fa inna ikhlasahu yahtaju ila ikhlasin. Maka keikhlasannya itu butuh kepada keikhlasan. Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa begitu. Jadi siapa yang melihat pada keikhlasannya itu adalah ikhlas, maka sungguh keikhlasannya butuh kepada ikhlas. Maka sungguh keikhlasannya butuh kepada ikhlas yang lain gitu. Artinya apa? Jangan merasa sudah ikhlas. Itulah yang insya Allah ikhlas. Yang insya Allah ikhlas itu orang yang tidak merasa ikhlas. Itulah yang insya Allah ikhlas. Kalau kita merasa ikhlas, barangkali justru itulah yang tidak ikhlas. Kita merasa amal sudah pasti diterima Allah, itu malah bisa jadi nggak diterima. Jadi orang ikhlas itu selalu senantiasa takut. Makanya sudah saya pernah kasih tahu dulu 4 cara ikhlas, diantaranya khauf, takut.
Takut itu artinya takut amalnya nggak diterima. Jadi kalau masih khawatir amal nggak diterima, gimana dia percaya amalnya itu diterima? Ya nggak tahu. Senantiasa takut orang ikhlas itu. Ya. Jadi merasa diterima aja belum, merasa ikhlas aja belum, kok berani ngomong saya ikhlas, kan itu terlalu namanya. Makanya orang yang bilang saya ikhlas itu ketahuilah dia nggak paham. Dia belum paham apa itu ikhlas. Dia mengucapkan sesuatu tapi tidak paham apa yang dia ucapkan. Nah itu banyak. Ya. Makanya antum yang sudah belajar tentang keikhlasan, sudah mulai paham tentang apa itu ikhlas, ya antum tahu bahwasanya ikhlas itu nggak bisa diucapkan. Jangankan diucapkan, dirasakan saja tidak bisa. Merasa ikhlas saja nggak bisa. Jadi harus senantiasa waspada, ya. Hati-hati. Siapa yang menyaksikan pada keikhlasannya bahwasanya itu adalah ikhlas, sungguh keikhlasannya butuh kepada keikhlasan. Ini tingkatan paling tinggi dalam ikhlas. Seperti sama dengan taubat. Orang yang bertobat, kemudian dia merasa sudah bertobat, maka tobatnya itu butuh kepada tobat. Artinya perasaan sudah tobat itu dosa, ya. Perasaan dirinya sudah diampuni oleh Allah itu adalah kesalahan yang harus dia minta ampun kepada Allah. Tobat. Kamu harus minta maaf sama Allah. Sudah merasa tobat. Jadi harus selalu merasa dosa saya banyak, dosa saya banyak, dosa saya banyak. Walaupun istighfar setiap hari, tobat setiap saat, dia tetap merasa dosa saya banyak. Itulah tobat yang benar. Kalau merasa saya sudah tobat, itu orang yang belum bertobat. Itu tobatnya butuh kepada tobat. Nah begitulah amal yang paling tinggi, ya. Makanya manusia bertingkat-tingkat dalam